Arya dan Ajay bersahabat sejak kecil saat di panti asuhan. Tapi hanya Arya yang menganggap Ajay sahabatnya. Sedangkan Ajay justru membenci Arya karena pernah mendorongnya ke danau. Ketika ada keluarga kaya yang datang untuk mengadopsi anak, Arya sudah mulai berkorban demi persahabatan. Dia mengalah dan membiarkan Ajay yang dibawa pergi. Bertahun-tahun kemudian, Ajay tumbuh menjadi pemuda sukses dan memiliki perusahaan. Saat itu, Ajay diganggu sekelompok orang tanpa bisa melawan. Dia mendatangi rumah pengganggu Ajay dan langsung menghajarnya. Arya tidak terima sahabatnya dipecundangi. Arya ingin tinggal bersama Ajay, tapi Ajay tidak mau. Gaya Arya yang selengean bisa membuat Ajay malu. Arya juga berjanji tidak akan membuat Ajay malu. Kini, Arya ingin dianggap baik oleh semua orang. Dia bekerja di kantor Ajay menjadi pemuda rapi, culun, disiplin, dan baik. Arya benar-benar mengubah karakternya, tidak butuh waktu lama. Arya bisa terpilih sebagai karyawan terbaik perusahaan. Suatu hari, seorang gadis cantik bernama Gita diperankan Kajal Agarwal menumpangi mobil Ajay agar tidak terlambat masuk kantor di hari pertama kerja. Ajay langsung jatuh cinta dengan Gita. Arya yang diam-diam ada di mobil juga memiliki perasaan yang sama. Kali ini, Arya meminta agar Ajay mau mengalah. Biarkanlah Gita menjadi miliknya. Arya yang culun mendaratkan ciumannya di bibir Gita. Ulah Arya membuat Gita gusar. Dia mengeluhkan sikap kurang ajar Arya, tapi tidak ada yang percaya. Gita justru dianggap berhalusinasi. Akhirnya, Gita menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan perusahaan. Saat pulang kantor, Gita diantar salah satu karyawan. Arya yang melihat itu langsung bertindak melakukan teror dengan mobil bertopeng. Pesannya, Gita tidak boleh digoda lagi. Di sebuah klub, Arya kembali melihat Gita diperlakukan kurang ajar oleh beberapa pria. Mobil bertopeng bertindak, memberikan pelajaran bagi mereka semua secara sadis. Cinta Arya benar-benar gila dan posesif. Gita menjadi semakin tidak nyaman dengan cinta Arya. Cintanya terlalu berlebihan. Apabila cinta Arya memang benar, Gita meminta agar apa yang telah dilakukannya diakui. Setelah itu, saya akan ungkapkan cinta saya, ucap Gita. Tanpa pikir panjang, Arya langsung mengakui semua yang dikatakan Gita di hadapan Dasapataram dan lainnya. Arya mengakui pernah mencium Gita, menulis surat cinta, merokok, dan juga minum. Arya kemudian memberikan bunga untuk Gita. I love you, Gita. Semua orang menjadi kaget. Salah satu karyawan, Shanti, yang sejak lama mencintai Arya, pergi dengan kecewa menyaksikan itu. Ajay baru saja tiba di tempat Arya. Tiba-tiba diberikan bunga oleh Gita. I love you, Ajay. Ya, bunga dari Arya justru diberikan kepada Ajay. I love you, Ajay, ungkap Gita spontan. Arya sangat menyayangi kamu. Tidak mungkin Arya akan menyakiti kamu, kata Gita. Arya sangat menyayangi Ajay, tapi si Ajay memang membenci Arya. Dia juga bisa menyakiti saya karena dia tahu saya mencintai kamu, ujar Ajay. Untuk meyakinkan Gita, Ajay menggunakan mobil bertopeng menabrak mobilnya sendiri, sehingga seolah-olah dilakukan oleh Arya. Gita langsung menjenguk Ajay di rumah sakit. Begitu pula dengan Arya. Arya tidak menyadari dijebak. Sebuah tamparan keras langsung diterima dari Gita. Untuk kabur dari kamu, saya katakan saya mencintai Ajay. Tapi kamu tega mau membunuh sahabatmu sendiri. Dan saya beritahu kamu sekarang, saya mencintai Ajay. Saya benar-benar mencintai Ajay. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Maukah kamu membunuhnya? Ayo bunuh dia, tantang Gita. Arya tidak berkata sepatah kata pun. Arya kemudian pergi dan Ajay mengejarnya. No! Ajay!
Saat berdua, Ajay mengakui jika semua yang dilakukan demi bisa mendapatkan cinta Gita. Mendengar itu, Arya justru tidak marah. Arya memuji Ajay yang tega menipu dan memfitnah sahabatnya demi mendapatkan cinta Gita. Arya menilai persahabatan itu paling utama. Untuk menjaga persahabatannya tidak hancur, Arya akhirnya memilih untuk mengalah. Dia rela melepas cintanya demi kebahagiaan seorang sahabat. Gita juga datang menyusul. Arya berjanji tidak akan memberitahu kebenaran kepada Gita. Sebelum benar-benar melepas cintanya, Arya minta izin melihat Gita dengan penuh cinta untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Arya menyembunyikan lukanya, memendam perihnya dada. Sedangkan Ajay dan Gita kini resmi menjadi sepasang kekasih. Arya sudah mengalah. Untuk melupakan cintanya, dia mabuk-mabukan. Arya akan menjauh dari Ajay dan Gita agar mereka bahagia. Biarkanlah Arya menelan deritanya sendiri. Masalahnya, Gita sudah dijodohkan dengan pria lain oleh ayahnya. Pernikahan akan segera dilangsungkan. Gita tidak bisa menolak. Ayahnya bukan orang sembarangan. Nama ayahnya Raji Reddy dari Raya Lasema. Ajay kemudian mengajak Gita untuk kawin lari. Tapi sayangnya, Gita sudah terlebih dahulu dibawa pulang ke Raya Lasema. Ajay tidak mau kehilangan Gita. Dia sudah siap menjemput Gita ke Raya Lasema. Tapi karena nyawanya bisa terancam, Arya yang akan pergi. Arya berjanji akan menyatukan Ajay dan Gita. Wilayah Raya Lasema tempatnya kekerasan. Baru tiba saja, Arya disambut dentuman bom. Kedatangan Arya sebagai teman kantor Gita untuk menyaksikan acara pernikahan. Tapi ketika bertemu ayah Gita, Arya mengaku sebagai orang yang mencintai Gita. Langsung saja, banyak golok siap menebas lehernya. Untungnya Arya dilepas, karena Gita tidak mencintainya. Arya berbicara jujur karena menghormati ayah Gita yang inginkan kedamaian. Apalagi Raji Reddy menikahkan Gita dengan putra musuhnya, Kasih Reddy. Hari pernikahan tiba, kedua keluarga sudah berkumpul. Gita tampil dengan sangat cantik. Arya kembali dibuat terpesona. Untuk menggagalkan pernikahan, Arya memanfaatkan kelompok Kasih Reddy yang masih curiga dengan Raji Reddy. Kebetulan saat itu, setiap makanan yang disajikan selalu diberikan ke anjing terlebih dahulu karena khawatir diracuni. Arya yang sudah akrab dengan anjing bisa menyuruh anjing itu tertidur. Kasih Reddy dan anak buahnya langsung mengamuk, mengira anjing sudah mati keracunan. Di dalam bis yang membawa Gita, ternyata sudah ada Arya. Para preman kampung itu dihajar. Kasih Reddy ditendang. Arya benar-benar bisa diandalkan dan menjadi pahlawan. Pernikahan Gita harus tetap dilangsungkan. Banyak calon pria yang diusulkan, tapi Raji Reddy memilih Arya untuk menjadi suami Gita. Apalagi Arya bukan hanya menyelamatkan Gita, tapi juga mencintainya. Arya patuh saja saat itu. Pernikahan pun terjadi. Gita hanya bisa diam, tidak berani berkata apa-apa. Setelah ritual pernikahan selesai, Arya resmi menjadi suami Gita. Malamnya, Arya dan Gita kabur. Arya menemui Ajay, yang langsung disambut tamparan berkali-kali. Saya terpaksa menikahi Gita. Kalau tidak, Gita akan dinikahkan dengan orang lain. Saya mau menikahinya, sehingga bisa membawa Gita ke kamu, jelas Arya. Ya Tuhan, istrinya rela diberikan untuk sahabatnya. Oh, Arya. Tidak berhenti sampai di situ, Arya juga memfasilitasi Ajay dan Gita untuk pergi ke Amerika. Arya kemudian pulang sendiri ke rumah Gita. Ayah Gita dan anak buahnya sedang di luar mencari Gita. Arya kemudian menonton video pernikahannya. Gita yang telah diserahkan ke Ajay adalah istrinya. Arya menjadi bingung, dia kalut. Keberadaan Gita kemudian diinformasikan kepada mertuanya.
Mau ya? Tapi yang dikhawatirkan Arya, Ajay bisa disakiti. Dia pun bergegas pergi. Ajay sedang dikejar dan ingin dibunuh ketika Arya datang. Ajay! 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 Arya terpaksa berbohong untuk menyelamatkan Ajay, bahwa Gita pergi ke stasiun untuk menjemput Ajay, sahabat Arya. Raji Reddy minta maaf karena salah paham. Sima మర్యాదలు కూడా సీమ కోపాన్ని చూసినావు కదా. Ajay dan Gita kemudian dibawa kembali ke rumah. Rencana kabur pun gagal. Ajay bingung bagaimana bisa ayah Gita menemukannya. Spontan saja Arya mengaku jika dirinya yang memberitahu ayah Gita. నేను చెప్పిండ్రా. Saya bisa mengorbankan kekasih dengan mudah, tapi ternyata sangat sulit mengorbankan istri. Saya tidak sanggup kehilangan Gita, makanya saya kasih tahu ayah Gita. Saya minta maaf, itu tidak akan terjadi lagi. Persahabatan adalah paling penting, kata Arya. Arya benar-benar hidup dalam kebingungan. Dia sangat mencintai Gita. Ajay! Tapi ayah Gita meminta Arya untuk tetap pergi. Buku hariannya pun diberikan oleh mertuanya karena sempat tertinggal. Rahasia Arya ternyata sudah diketahui dari bukunya, sehingga Ajay ditahan. Gita menampar Arya berkali-kali. Gita menilai semuanya sudah berakhir. Bisa-bisa Ajay juga dibunuh oleh ayahnya. Ayah saya bisa melakukan apapun untuk kehormatannya. Kamu sengaja kan ingin membunuh Ajay? Kamu sengaja meninggalkan buku itu kan? Kamu ingin hidup bahagia bersama saya kan? Ujar Gita menangis. Arya marah dan menampar Gita. Lidahnya terlalu pedas. Arya tidak mungkin akan membunuh sahabatnya sendiri. Jika mereka mau bunuh Ajay, saya akan bunuh mereka semua. Ajay adalah sahabat saya, tegasnya. Untuk menyelamatkan Ajay, Arya membawa Gita ke rumah kasih Reddy. Karena Raji Reddy tahu jika Arya tidak akan mungkin menyakiti Gita. Sedangkan untuk memastikan keamanan Gita, Arya telah menculik Shibu, anak kasih Reddy. Jika Ajay terluka, maka Shibu juga akan bernasib sama. Arya dan Shibu sama-sama mencintai Gita. Shibu memiliki kesempatan untuk membunuh Arya, tapi itu tidak dilakukan. Keduanya jadi bersahabat karena cinta mereka sama-sama bertepuk sebelah tangan. Ajay na blood friend. Gita sacrifice చేశాడు. అందరూ happy. Pertukaran Ajay dan Gita akan dilakukan. Arya dan Shibu bekerja sama dengan baik, sehingga Gita dan Ajay bisa diselamatkan dengan mudah. Kini dalam satu mobil, Gita dikelilingi 3 pria yang mencintainya. Gita bersin saja, ketiga pria itu gercep banget berikan sapu tangan. Setelah tiba di Hyderabad, mereka tinggal di tempat penginapan. Santi membantu Arya menyiapkan keberangkatan Ajay dan Gita pergi ke Amerika. Atas semua pengorbanannya, Arya tidak minta banyak. Dia hanya ingin mendapatkan keramahan dari Ajay dan Gita. Apalagi waktu tersisa hanya 24 jam lagi. Setelah itu, Arya tidak akan melihat Ajay dan Gita lagi. 3 manusia itu pun bisa akrab dan bercengkrama layaknya sahabat. Arya begitu bahagia. Tapi itu hanya luarnya saja. Hati Arya sebenarnya menderita. Cintanya hancur di depan mata. Otak asli Ajay keluar. Kebaikan Arya belum juga membuatnya benar-benar menganggap Arya sahabat. Tiket yang sudah disiapkan ke Amerika besok malam tidak akan digunakan. Ajay akan pergi ke Australia besok pagi tanpa sepengetahuan Arya. Gita kaget karena Ajay tega mengkhianati sahabatnya. Gita menjadi kasihan dengan Arya. Apalagi terlihat sekali Arya begitu menderita, tapi semuanya disimpan dalam dada. Gita kemudian menemui Arya di kamarnya. Arya ditemukan sepanjang malam menghisap rokok. Arya sebenarnya sedih karena mengetahui Ajay dan Gita akan pergi ke Australia tanpa sepengetahuannya. Nasib Arya memang menyedihkan. Dia akan ditinggalkan sahabatnya. Arya juga kehilangan cintanya. Arya bisa saja menggagalkan kepergian Ajay, tapi itu tidak ingin dilakukan. Arya kemudian meminum pil tidur, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai rencana Ajay.
అదే నీ గిఫ్ట్ ఏంటలా చూస్తున్నా Gita tiba-tiba menanyakan apa yang akan dilakukan Arya selanjutnya. Arya mengaku akan pergi meminta maaf kepada ayah Gita. Jika kematian adalah hukumannya, Arya sudah siap. Kamu tidak pernah menganggap saya sebagai kekasih. Ajay juga tidak pernah menganggap saya sahabatnya. Tapi ayahmu sudah menganggap saya menantunya dalam waktu singkat. Saya malah mengkhianatinya. Biarkan jika dia mau bunuh saya sangat ingin mati, ucap Arya. నాకు చచ్చిపోయేంత ప్రేమ ఉంది Gita heran dengan rasa sayang Arya kepada Ajay. Lalu bagaimana bisa orang seperti Arya pernah mencelakai Ajay? Pertanyaan itu tak sempat terjawab karena pil tidur sudah bekerja di dalam tubuh Arya. Pagi sudah tiba. Ajay bergegas mengajak Gita segera pergi, tapi Gita terlihat tidak bersemangat. Kita bisa bahagia jika pergi sekarang, tapi Arya akan dibunuh. Kenapa Arya harus mati demi cinta kita, ujar Gita. Gita juga ternyata sudah memberitahu keberadaannya kepada ayahnya, sehingga Raji Reddy bersama anak buahnya datang. Tanpa kata, Ajay langsung dihajar. Ajay, Gita hanya bisa memohon agar Ajay tidak disakiti. Arya terbangun dari tidur karena ikannya melompat ke wajahnya. Melihat Ajay dipukul, Arya mengamuk. Raji Reddy, Ajay adalah sahabat saya. Jika Anda menyakitinya, saya akan membunuh semua orang di sini, teriak Arya. Raji Reddy kemudian menampar Gita. Arya juga marah. Tuh nikannanduku Gita tidak salah, semuanya salah saya. Saya yang bertanggung jawab, tegasnya. Arya kemudian ditendang. Arya sama sekali tidak melawan. Dia sudah siap mati, asalkan Gita dan Ajay bisa hidup bahagia. చంపేది మాయా అప్పుడే అజయ్ గీతలు హ్యాపీగా ఉంటారు నాకు కొట్టండి మాయా వద్దు మాయా Tidak kuasa melihat Arya disiksa, Gita memilih untuk bunuh diri. Dia menyayat urat pergelangan tangannya. Arya langsung menyelamatkan Gita, tapi anak buah Raji Reddy ingin membunuh Ajay agar Gita bisa hidup bahagia. Jika Anda menyakiti Ajay, Gita akan mati, ancam Arya. Raji Reddy tidak takut dengan ancaman itu. Arya tidak mungkin membunuh Gita yang sangat dicintainya. Bingung harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan Ajay, Arya mengancam akan bunuh diri. రేయ్ ఆగు ఆగరా నేను నిజంగా చచ్చిపోతాను Akhirnya Ajay dilepas. Tapi Ajay benar-benar brengsek. Dia mengajak Gita untuk segera pergi. Nasib Arya sama sekali tidak dipedulikan. Gita termangu melihat sikap Ajay. Raji Reddy tidak suka jika Gita hidup bersama Ajay. Gita mencintai Ajay, jadi biarkan mereka pergi, ayah mertua, ucap Arya. Ajay sadar tidak disetujui karena Gita sudah menjadi istri Arya. Ajay kemudian ingin melepas kalung pernikahan Gita. Raji Reddy semakin marah hingga pisau ditusukkan. Tapi Ajay tidak terluka sedikit pun karena pisau itu terhalang tubuh Arya. Ya, Arya sekali lagi mengorbankan nyawanya demi Ajay. Arya pun jatuh tersungkur. Gita dan semua orang menjadi panik. Pengorbanan Arya sudah di luar batas kewajaran. Arya kemudian dilarikan ke rumah sakit. Gita hanya bisa menangis. Cinta besar Arya dia balas setelah Arya sekarat. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Ajay juga sudah sadar karena Arya rela mengorbankan nyawa untuknya. Kini Ajay mau menganggap Arya sahabatnya. Masalah kecelakaan dulu juga ingin diungkapkan kebenarannya oleh Ajay kepada Gita. Tapi Arya melarangnya. Arya justru ingin minta maaf kepada Ajay. Lalu tiba-tiba dia sekarat. ఏమైందా అయ్యా Semua orang panik. Dokter menyalahkan Ajay karena ada tombol yang dimatikan sehingga kondisi Arya kritis. Gita menampar Ajay yang dianggap ingin membunuh Arya. Gita kemudian duduk memegang tangan Arya dengan penuh cinta. Kata maaf keluar dari mulut Arya untuk sahabatnya. Karena adegan tadi hanya prank saja. Ajay juga tersenyum dan meninggalkan Arya bersama Gita. Haha, Arya ada-ada aja nih. Arya sosok yang luar biasa. Dia memang pantas bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa.